Bayangkan, kamu sedang berbaring di meja operasi. Dokter memakai sarung tangan steril, memegang pisau bedah, bersiap menyelamatkan nyawamu. Tahukah kamu, hampir semua alat di ruangan itu tidak ditemukan di Eropa atau Amerika. Kenyataannya, nyawamu diselamatkan oleh sejarah kedokteran Islam dari 1000 tahun yang lalu. Di akhir video ini, kamu tidak akan pernah melihat rumah sakit dengan cara yang sama lagi. Di balik waktu, jejak itu masih hidup. Susur sejarah menembus waktu yang terarah, menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah. Bayangkan, 1000 tahun yang lalu, Eropa sedang terjebak dalam zaman kegelapan. Jika kamu sakit perut di London masa itu, tabib akan menyuruhmu meminum ramuan kotoran hewan atau menempelkan lintah di tubuhmu. Penyakit dianggap sebagai kutukan iblis. Tapi mari kita terbang ribuan kilometer ke Timur Tengah. Di sana, zaman keemasan Islam sedang terjadi. Mereka tidak mengandalkan sihir. Mereka membangun Bimaristan, sejarah rumah sakit pertama di dunia yang memiliki bangsal terpisah untuk penyakit menular. Gila, bukan? Di saat Eropa masih membuang pasien ke jalanan, dokter Muslim sudah memisahkan pasien flu dari pasien demam berdarah. Disinilah muncul seorang jenius muda, namanya Ibnu Sina. Di usianya yang baru 21 tahun, dia sudah menulis ensiklopedia medis. Penemuan Ibnu Sina merangkum cara kerja tubuh manusia dengan sangat detail. Tapi, itu belum seberapa dibandingkan kengerian di ruang bedah pada masa itu. Dulu, operasi bedah adalah hukuman mati. Tanpa anestesi yang benar, pasien sering meninggal karena syok atau pendarahan. Tapi yang tidak banyak orang tahu adalah seorang ilmuwan Muslim Al-Zahrawi mengubah segalanya. Dia tinggal di Cordoba, Spanyol. Dia melihat pasien mati sia-sia dan memutuskan untuk menciptakan solusinya. Al-Zahrawi menciptakan lebih dari 200 alat bedah. Coba lihat pisau bedah, pinset, atau gunting operasi di rumah sakit sekarang. Bentuknya hampir tidak berubah dari desain Al-Zahrawi 10 abad yang lalu. Bahkan, dia memecahkan masalah terbesar dalam operasi, pendarahan dalam. Dulu dokter menjahit usus pakai benang biasa, yang akhirnya membusuk dan membunuh pasien. Al-Zahrawi menemukan benang catgut dari usus domba. Benang ini bisa menyatu dengan tubuh manusia secara alami. Ini adalah lompatan raksasa dalam sejarah kedokteran Islam. Tapi, bagaimana ilmu sepenting ini bisa dilupakan dan diklaim oleh Barat? Nah, disinilah pencurian sejarah terbesar dimulai. Ketika kota-kota Islam jatuh, buku-buku medis ini dirampas. Di kota Toledo, buku Konun Fitib karya Ibnu Sina dan kitab bedah Al-Zahrawi diterjemahkan ke bahasa Latin. Lalu, apa yang terjadi? Nama mereka dihapus dan diubah agar terdengar seperti orang Eropa. Ibnu Sina diganti menjadi Avicenna. Al-Zahrawi diubah menjadi Abul Qasis. Identitas mereka dikaburkan. Selama 600 tahun, buku-buku terjemahan inilah yang dipakai oleh universitas kedokteran di seluruh Eropa. Bapak kedokteran modern sebenarnya bukanlah sosok dari Eropa Barat, melainkan ilmuwan dari dunia Islam abad pertengahan. Mereka memadukan iman dan sains murni. Bagi mereka, menyembuhkan satu manusia sama dengan menyembuhkan seluruh umat manusia. Hari ini, saat kamu melihat dokter bedah menjahit luka, ingatlah, ada warisan ilmuwan Muslim yang berdetak dalam sistem kesehatan modern kita. Kalau kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa subscribe Susur Sejarah dan klik loncengnya. Tulis di komentar, penemuan medis apa dari dunia Islam yang paling membuatmu takjub. Di Susur Sejarah, kita akan terus menggali kisah-kisah yang terlupakan. Tonton juga video kita tentang misteri runtuhnya kerajaan Majapahit di layar kaca kamu sekarang. Menggali jejak, membuka kisah, menghidupkan peradaban yang megah.